Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Pada subuh kali ini kita masih melanjutkan, itu masih tentang bab haji ya. Yang terakhir kemarin tentang orang yang melakukan jima di saat pelaksanaan haji. Hukumannya apa, konsekuensinya, yaitu hajinya tidak jadi batal ya. Itu makanya hati-hati kalau kita jima pada saat melaksanakan haji. Ya, dimaksud waktu pelaksanaan haji itu apa? Ketika kita sudah berniat, berarti kita sudah dalam keadaan ihram. Ya. Itu ya. Tapi kalau kita belum berniat, itu kan belum dikatakan melaksanakan haji. Ya. Atau ketika kita sudah dalam keadaan ihram. Ihram itu tahu? Dalam keadaan, kalau semayang sudah dalam keadaan takbiratul ihram. Sudah sholat, ya, sudah melaksanakan. Kalau haji tamattu kan besoknya tanggal 8 baru masang niat. Ya, masang niat atau tanggal 9, tergantung jadwal yang diperintahkan oleh pembimbing nanti ya. Nah, itu tanggal 8 namanya. Berarti mulai tanggal 8 sampai selesai. Sampai tahallul, berarti kan sekitar 6 hari. Itu harus dijaga dari perbuatan yang dilarang. Ya. Beda lagi kalau hajinya haji qiron atau haji ifrad. Itu tergantung mulai bilanya masang niat. Ya, haji itu bila-bilanya masang niat. Mulai bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Makanya haji qiron atau haji ifrad itu hajinya terlalu berat. Ya, memang harus siap orang. Jadi ketika orang berjima ketika melaksanakan sedang ihram, sedang dalam keadaan berihram, sedang dalam melaksanakan itu, maka dia tetap melaksanakan, tapi sampai selesai, tapi dia wajib mengkodoknya tahun depan. Artinya tidak wajib melaksanakan ulang ya pada tahun-tahun berikutnya. Terus dendanya apa lagi? Menyembelih unta. Nah, denda pula suruh ngulang pula ya. Kalau dedo dia jawi, kau kajinya tak. Kalau dedo bertemu jawi, dia 7 ikut kambing. Nah itu. Tapi di Mekah tu ada lah ya, dekat depan tempatnya unta ya. Ya itu. Nah, kalau dia juga bertemu kambing 7 ikut, itu senilai dihargakan baik. Dibentuk sen tapi seharga tidak seharga unta. Berapa unta? Nanti dibeli makanan, dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Nah itu. Kalau dia dapat sen, poso sebanyak nilai atau sen unta tadi. Berapa dapat berihnya? Berapa sok sen sebanyak beli. Itu sebanyak itu kita poso. 1 sok 1 hari kan poso. Nah, itu hukumannya ya. Terus al-ihsan. Kalau ada orang lah melaksanakan haji, lah masang haji, kita tahu terhalang. Artinya dia bisa menyelesaikan pelaksanaan hajinya itu macam mana? Kalau dulu mungkin lah ya.
Karena kan model orang yang dari Madinah itu kan 500 kilo. Nyolah masang niat tuh. Ya. Lah masang niat 50 kilo dari kota Mekah. Tentu ada kemungkinan terhalang yang melaksanakan haji. Dia sudah sampai ke Mekah itu. Apa karena ada contohnya di perjalanan ada musuh, akhirnya dia dapatnya nak ke Mekah semuanya. Sementara nyo lah niat haji jauh 50 kilo kan, 2 kali ke Jambi, Jasiko ke Medan, lebih kurang Jasiko ke Medan tu, ke Jambi balik pula ke Mari. Itu jaraknya tu dari kita masang niat ke tempat pelaksanaannya. Mikot itu tahu ya? Mikot itu adalah apa namanya? Garis start lah. Nah, itu kalau dari Madinah 50 kilo jaraknya. Nah, tentu ada kemungkinan kita terganggu, terhalang, bisa musuh atau perompak masa dulu ya. Kalau kini kan ada lagi ya. Ya bisa dalam perjalanan ada orang merampok semuanya, ngalang kita, ngambil barang-barang kita, kan? Nah itu. Jadi, nah kalau seperti itu macam mana? Kita bisa juga tuh, kita bisa juga ya. Tapi kalau susah juga lah, terhalang ini sekarang itu aman ya. Nah kalau terjadi terganggu semudah itu, sementara kita lah berniat, dia dapat melaksanakan haji, kita lah masang niat, sudah dalam keadaan ihram. Ah itu kita macam mana? Ya kita langsung bertahallul. Ya. Langsung lah bertahallul, tapi bertahallul dan juga langsung menyembelih seekor kambing. Itu konsekuensinya yang harus kita terima. Tapi sekarang lah hampir tidak ada lah, karena lama nih lah. Kalau dulu tumbuhnya lah model berburu, kita kan dilarang berburu. Kalau gini mana sempat kita berburu? Oh muka aja itu jauh, itu banyak anak ketemu nih sepanjang jalan lagi tampak kijang, bekerja kijang. Itu jauh berapa hari perjalanan dari Madinah ke Mekah kan 50 kilo, ada yang jalan kaki, ada yang pakai unta semuanya. Nah, tentu banyak ditemu gitu di sepanjang jalan tuh. Nah, bisa bertemu binatang-binatang buruan kan. Nah, itu tidak boleh. Atau nebang kayu sama nyentuh berteduh untuk membuat tenda sementara untuk selama dalam perjalanan. Tidak boleh juga ya. Kalau kita lah meniat haji, lah meniat umroh bisa juga. Berarti kalau berniat masang niat haji atau umroh, itu namanya orang itu sudah berihram, sudah dalam keadaan ihram namanya. Sudah keadaan ihram itu apa artinya? Sudah dalam keadaan mengharamkan diri dari hal-hal di luar haji, ya, yang diharamkan ya. Nah itu. Terus harus menyembelih hadiyu. Hadiyu itu apa? Nah ini ada istilah. Menyembelih binatang itu dinamakan hadiyu. Yaitu wa ma yuzbahu minan na'ami fil haram litamattu'i awil qiran aw litarki wajibin aw lidai nazrin aw tatawu'in. Nah ini apa yang dimaksud dengan hadiyu, menyembelih hadiyu gitu kan? Itu adalah menyembelih binatang ternak seperti kambing, itu tadi di Mekah, baik itu karena apa namanya, karena kita melaksanakan haji tamattu. Jadi orang tamattu itu harus itu menyembelih kambing juga, atau haji qiran juga harus menyembelih kambing juga, atau karena meninggalkan kewajiban haji itu juga menyembelih kambing juga ya, menyembelih juga ya, atau karena ada nazar, nama nazar menyembelih ya.
atau tatawu'in atau tegak nak bersedekah baik. Itu namanya hadiyu ya. Wala yajuzu li sahibi wala yajuzu li sahibihi ayyakula minhu. Kalau kita sudah menyembelih itu tadi hadiyu tadi, tidak boleh kita makan ya. Makan bagian dari yang kita sembelih tadi. Ya. Ya bagi kau orang. Illa idza kana al-hadiyu tatawu'an, kecuali sedekah sunat tadi. Selainnya itu tidak boleh. Itu kan kewajiban untuk ya. Memang kewajiban. Kalau hal itu wajib, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau kita nak nyembelih kambing untuk sedekah sunat selama di Mekah, kalau melaksanakan haji, boleh. Namanya sunat. Itu namanya hadiyu. Tamattu itu apa? Ini haji tamattu. At-tamattu, haji tamattu itu apa? Ini haji tamattu itu huwal ihram bil umrah fi ashhuril haram fil ashhuril haji minal miqat wa ba'dal faraghi wa ba'dal faraghi minha yahrumu bil haji alaihi al hadiyu. Ini ya. Huwal ihram bil umrah. Haji tamattu itu adalah masang niat ihram umrah atau masang niat umrah dulu bil miqat. Minal miqat dari garis start tadi. Cuman masang niat ihram niat umrah dulu di start tadi ya. Wa ba'dal faraghi minha, setelah selesai itu yahrumu bil haji, baru nanti berniat haji. Setelah tiba di Mekah, setelah apa namanya, ketika akan melaksanakan haji baru berniat haji pula. Itu namanya, makanya jadi haji tamattu itu haji putu-putu. Bisa sudah masa niat pertama atau ada jedanya antara haji. Ya, kalau kita tentunya masuk Mekah semuanya tanggal 10 Zulqa'dah semuanya, Zulqa'dah. Ya. Zulqa'dah tadi. Berarti kan lagi ada sekitar 20 hari menjelang pelaksanaan haji. Kalau udah haji qiran mulai tanggal 10 tu nyo, atau haji ifrad mulai tanggal 10 tu nyo pakai ihram terus. Karena nyo dalam keadaan berhaji. Ya, sampai pelaksanaan haji. Berarti kalau nyo masuk tanggal 10 Zulqa'dah tadi 10, berarti kan di 10 sampai tanggal 30 20 hari. 20 hari sampai habis yang bulan Zulqa'dah tadi. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pelaksanaannya kan 10 hari. Berarti kan sekitar sampai tanggal 9 ya. Orang itu sekitar 29 hari dalam keadaan pakai haji, pakai ihram. Itu beratnya haji ifrad atau haji qiran. Kalau haji tamattu daknya masuk tanggal 10 Zulqa'dah tadi. Sesampainya di Mekah, nyalah masang niat dulu di garis start di miqat. Ya. Masang niat. Tentu tanggal 11 nya lah buka balik bajunya. Tanggal 11 Zulqa'dah tadi. Hanya boleh sama dengan besok lah. Sampai tanggal 8 atau tanggal 9 haji. Sudah tu Pak. Kata tanggal 8 mulai pula pakai haji, pakai ihram. Masangnya awal itu kan sudah lama. Tapi kalau haji ifrad, haji qiran itu selama mulainya masang niat, mulainya masuk Mekah sampai selesai itu wajib pakai ihram. Karena dia memang Pak, disitulah haji tamattu tadi. Jadi haji tamattu itu niat haji niat umroh dulu di miqat. Haji tamattu itu haji senang namanya. Dia pula berat. Ya, itu namanya tamattu ya. Haji dia terlalu berat ya. Itu tadi ya. Likali terus wa ba'dal faraghi minha yahrumu bil haji.
Setelahnya melaksanakan ihram tadi apa umroh, terus akan ketika masuk pelaksanaan haji dia baru berniat haji. Di mana dia perlu keluar? Jadi mulai dari mana? Di hotelnya lah, kena ihram niatnya di hotel di Mekah. Ya, nah itu namanya haji tamattu. Wa alaihi hadiyu, tapi dia wajib menyembelih hadiyu tadi. Ya, nah itu ya, menyembelih kambing. Setelah itu makanya besoknya orang tu kalau haji tamattu tu nyala dibayi, yes. Bagi sen tu orang mentai. Pada hari tanggal 10. Ya. Tanggal 10 setelahnya melempar jumrah Aqabah, itu menyembelih kambing. Sudah itu baru melaksanakan pelaksanaan haji yang lainnya. Itu haji tamattu namanya. Kalau bagaimana kita tidak menyembelih, ya, dia menyembelih dia katalah dia bersen atau dia bertemu kambing, itu diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari selama di Mekah, selama pelaksanaan hajinya, 7 hari doma ketika sampai di dusun. Kalau kita di dalam mantai kambing ya, itu. Tapi lah jarang ya, kita pergi haji itu kalau bersen kalau tentunya lah, tadi pergi haji tamattu tu, lah di rumah nak melaksanakan haji tamattu, berarti lah siap sen untuk beli kambing di sana ya. Atau untuk kambing di rumah. Tak orang buka pada itu. Ya. Bisa banyak untuk kambing di rumah ya. Kalau gini kan tak ya. Lah banyak jualnya di Mekah. Terus al-qiran, apa yang dimaksud dengan haji qiran? Kalau haji tamattu tadi sudah jelas, niat umroh dulu di miqat. Setelah itu pelaksanaan umrohnya paling sehari, sudah itu boleh buka bertahlul, sudah itu boleh buka pakai ihram. Lah jadi kita pakai besok lah bebas, terlepas. Berarti kita larang pantang sudah ada lagi, lah biasa sampai menunggu haji. Bersuara dengan isteri pun lah boleh dalam tanda kutip ya. Ya. Itu ya. Lanjut al-qiran, haji qiran wal ihram bil haji wal umrah ma'an. Ya. Haji, niat haji sekaligus niat umrah sekaligus. Ya, niat haji dan umrah sekaligus. Ngan niat nak ngawe haji dan umrah, ya sekaligus, contohnya karena Allah Taala itu niatnya kira-kira ya. Itu ya. Nah, sudah, berarti gawainya sekaligus. Ketika kita tawaf, berarti tawafnya sekali dua tu tawafnya tu. Tawaf haji sekaligus tawaf umrah, sa'i haji, sekali gawe lah. Jadi terangkum dalam sekali gawe. Itu nama haji qiran. Kalau tamattu dia tak pisah-pisah. Kalau qiran segempa-gempa. Tapi wa alaihil hadiyu, juga wajib menyembelih hadiyu. Menyembelih kambing ya. Ini ada hadis li Aisyah radhiyallahu anha, innahu sallallahu alaihi wasallam zabaha an nisa'ihil baqarah yauman nahri wa kunna qarinatin. Kata Siti Aisyah, ketika pelaksanaan haji itu Nabi menyembelih jawi untuk bini-bininya. Ya, menyembelih jawi. Jadi bininya ngerjaji kalau. Ya, ngerjaji wa kunna qarinatin, sementara kami kata si Aisyah istri-istrinya tu melaksanakan haji qiran. Ya, maka menyembelih juga. Berarti itu menunjukkan bahwa haji qiran juga menyembelih hadiyu ya. Ma yahrumu bil haram, apa yang
uh, dia apa namanya dilarang di tanah haram itu ketika di Mekah. Ini perhatikan, yang dilarang ketika di Mekah itu qatlu saydil haram, berburu binatang di tanah haram, ya, berburu, ya, itu haram. Wa qat'u ashjarihi, ya, dan menebang pohon-pohon yang ada di tanah haram itu dilarang, ya, haram hukumnya. Faman qatala, itu konsekuensinya, hukumannya. Faman qatala shaydan, barang siapa membunuh binatang buruan, zabaha mislahu, nah aman, ya, maka dia wajib menyembelih binatang seukuran sama dengan yang diburu itu. Au tasaddaqa bi ta'amin, atau bersedekah, ya, kalau dia ada binatang yang sama, dia wajib bersedekah makanan bi qadari qimati soidi, seukuran senilai binatang yang dia buru itu. Berapa kira-kira sennya? Paham? Dibeli makanan, diberi kepada fakir miskin. Oh, binatang itu semuanya seharga 10 juta. Berarti mengisen 10 juta untuk beli makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin. Au sama an kulli muddin yauman, atau dia besen 10 juta semuanya, kira-kira berapa dapat sen 10 juta, atau kalau berapa sok, berapa gantang berehnya dapat tu. Semuanya dapat sen 10 juta, dapat semuanya 2-3 gantang, berarti puasa 2-3 hari. Itu ya. Itu ya, makanya hati-hati ketika kita dalam melaksanakan haji, jangan banyak ulah. Lagi tampak kijang bertangkap, ya, berbantai, itu tidak boleh, itu ada dendanya, haram, ya. Jadi ini sudah, ya, jadi harus kita pahami. Kita lanjut adik, ya. Cukup, ya, sudah jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini sekilas untuk mengulang-ulang kajian kalian di kelas, pelajaran kalian di kelas. Tidak, ngaji itu perlu berulang-ulang, tidak perlu cukup sekali, dan harus banyak bermacam-macam kitab. Kadang kitab Iko agak lebih jelas penjelasannya, kadang kitab Iko agak ringkas. Itu kalau kitab yang kita bahas sekarang itu termasuk ringkas, ya, tapi sudah mencakup. Itu. Jadi kesimpulannya, haji itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Gawe aja besok lah, ya, gitu, ngeliling Ka'bah dengan sa'i itu kan jalan-jalan kecil, jalan-jalan maraton, ya. Ada itulah. Kalau hukum bemenong di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, tidur sudah. Terus melempar jumrah, ya main. Itu, ya, itulah gawe itu. Tawaf keliling Ka'bah. Jadi tidak sulit. Yang penting yang kalian tahu, apa yang dilarang jangan dilakukan, ya, apa yang dilarang jangan dilakukan. Tidak sulit. Masalah rute-rutenya turun lah ketua kloter pembimbingnya, kemana arahnya, sana menurut, ya. Ini sekedar pengenalan, ya. Jadi itu tadi yang penting, selama kita melaksanakan haji, dilarang jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Pakaian berjahit, pakaian jadi, tidak boleh pakai baju yang kita pakai biasa, ya. Bajunya apa, ya, kain panjang,
yang biasa, yang khusus, ada juga yang sudah khusus kita beli lah. Nah itu. Sarungnya apa ya, kain panjang juga. Yang penting bentuk, bukan dalam bentuk pakaian jadi. Dia boleh pakai celana dalam. Ya betul. Nah, itu. Seminggu betul. Dia pakai celana dalam. Imam tinggal di Mekah. Payah menjaganya. Ya. Nah, ya. Jadi kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan besok itu tentang apa namanya, kurban, udhiyatu, kurban ya, kurban itu apa, terus juga akikah. Ini juga penting, ini harian ini. Kalian harus tahu ya, apa yang dimaksud dengan kurban, terus syarat-syarat binatang kurban itu apa, kapan nyembelihnya bisa dianggap kurban, itu yang harus. Tidak, kurban itu kan pakai waktu. Kalau kita nyembelih gini ya kena kurban namun. Walaupun 7 ikut jawi kita sembelih. Ya, kurban tentunya dilaksanakan pada waktu raya haji. Dan kapan mulainya itu namanya kurban. Ya. Dan sasarannya untuk sepo baik. Itu harus dipahami oleh kita nanti. Karena itu dipakai katalah fikih keseharian ya. Fikih keseharian. Kalau ada kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah ya bihamdihi, subhanallah ya bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mati, man.